Hadirin jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan takziah ini, langkah baiknya kita mengirimkan suratul Fatihah kepada almarhum Bapak Dr. Andes Ghazali. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah yang kita baca bersama-sama, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala kesalahan, kekhilafan almarhum semasa hidup dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sallallahu alaihi Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruh Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih. Jemaah tazkiratul maut yang dimuliakan berkah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, malam ketiga ya. Kita sama-sama kembali berkumpul di kediaman almarhum, sama-sama menghibur keluarga almarhum, sama-sama berbagi duka. Semoga yang hadir di sini pun bisa menjadi contoh bahwasanya al-mautu ka'sun wa kullun nas syaribuha. Kematian bagaikan sebuah gelas, dan gelas ini pasti semua orang akan meminum memakai gelas. Al-mautu babun wa kullun nas dakhiluha. Mati itu bagaikan sebuah pintu dan setiap orang pasti akan memasuki pintu tersebut. Hadirin dan hadirat melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah manusia, makhluk yang diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berasal dari 3 unsur. Ada unsur jasad, unsur nafs, dan unsur rohani. Setelah kita mati, maka kita akan kembali, jasad kita akan kembali ke tanah. Karena sesuatu yang berasal dari tanah pasti akan kembali ke tanah. Dimanapun kita wafat, mati di tengah lautan, mati di udara sekalipun, mati terbakar sekalipun, pasti akan kembali ke tanah. Tapi yang kembali ke tanah adalah jasad kita. Makanya itu nafs kita ini bisa hidup, jasad kita ini bisa bergerak, bisa makan, bisa melihat karena ada nafs di dalam. Ada nafsu di dalam. Yang kedua adalah nafsu. Apa itu nafsu? Nafsu itu yang biasa kita emosi, ada rasa jengkel, rasa dengki, hasad, sombong, takabur, itu semua ada di dalam nafsu seseorang. Ingin makan, ingin minum, ingin tidur, itu semua nafsu. Nafsu ini pada hakikatnya liar. Makanya harus dijinakkan. Bagaimana cara menjinakkan nafsu? Menjinakkan nafsu ini harus belajar mati sebelum mati. Banyak orang di luar sana belajar bagaimana cara hidup yang baik, bagaimana cara hidup sejahtera, anaknya semua sekolah. Segala cara dihalalkan, walaupun haram sekalipun diambil. Ya, ini cara yang salah. Karena nafsu pada hakikat, sekali saya katakan, nafsu pada hakikatnya bersifat liar. Sehingga karena sifat liarnya, sehingga seseorang terkadang melakukan segala cara untuk membahagiakan dirinya, merusak orang, ya, menjelek-jelekkan orang, mendengki orang. Itu karena apa? Sekali lagi, karena hakikatnya nafsu itu bersifat liar. Bagaimana cara menjinakkan nafsu? Maka harus, sekali lagi saya katakan, mutu qabla an tamut. Guru tau mate sebelum mati itu orang tahu. Banyak orang sekali lagi ya berbahagia dengan kehidupannya sejahtera, tapi tidak pernah belajar mati. Ya, tidak pernah belajar mati. Banyak orang hidupnya baik, tapi tidak pernah bagaimana cara mati yang baik. Mati yang penuh dengan kenikmatan. Mati yang penuh dengan kebahagiaan. Sekali lagi saya katakan, yang ketiga adalah ruh kita. Ruh kita harus mengenal makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berakal bisa mempergunakan akalnya karena belajar, bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk. Seseorang yang nafsnya bisa dikendalikan, maka dia akan tercerahkan. Dan seseorang yang rohaninya hidup, maka bisa
bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di alam kubur nanti di alam barzakh jangki beranggapan semua selesai. Di alam barzakh inilah awal kehidupan kita. Makanya Syekh Siti Jenar pernah mengatakan kehidupan yang abadi adalah kehidupan setelah mati. Dan ini abadi, hendaknya abadi. Mau abadi tahun dini lino hendaknya itu mati. Jadi seandainya abadi ini di dunia tidak mati, tidak ada yang mati. Makanya dikatakan kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Ya jangan mau dilino. Ya, lakukan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, pasti semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan anta mas'ul. Semua orang akan diberikan pertanggungjawaban. Apa itu? Setiap apa yang dia kerjakan di dunia ini, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, semua akan dipertanggungjawabkan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, alam barzakh itu bermakna barzakh, pemisah. Jadi barzakhun pemisah. Ada dalam Quran dijelaskan, bainahuma barzakhul la yabghiyah. Jadi itu ada laut dengan ada sungai, pasti akan terpisah antara itu. Jadi kalau mau tahu tim di tengah laut, perhatikan gitu, ada sungai dengan laut pasti berpisah. Begitupun barzakh bermakna pemisah. Pemisah dari kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi makanya dikatakan alamul barzakh awwalu manzila min manazil akhir. Yo alam kubur. Alam kubur yang sedang dialami Bapak Ghazali adalah awal pintu akhirat. Di sini pula lah alam keabadian. Nah, makanya kalau orang yang baik ketika di dunia, macuatoi ini di akhirat. Makanya dikatakan pamai ya'mal khairan. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, pasti akan macuatoi ini dia lo dibohoi. Wa may ya'mal syarran. Barang siapa yang mengerjakan kejelekan di dunia, yakinlah ketika nanti kembali dilita, pasti akan mendapatkan kesusahan. Pasti akan menjadi jelek itu di balam barzakh. Jadi hati-hati. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan waqafa bil mauti wa iza. Cukuplah kematian yang sedang kita alami sekarang ini, saudara kita, paman kita, tetangga kita. Cukuplah sebagai pemberi peringatan bagi kita yang masih hidup. Boleh jadi hari ini kita mentakziah almarhum Pak Ghazali, boleh jadi besok atau lusa kita pun akan ditakziah. Ya. Kecil, ya, maksudnya cepat atau lambat pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman belakang berkah Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa alam yang sudah kita lalui bersama dan sedang akan kita lalui juga bersama. Alam yang pertama kita kenal namanya alam ruh. Nah, ini nih alam ruh. Kita semua yang ada di sini sudah pernah di alam ruh. Sudah pernah ya? Pernah ya? Tidak diingat. Mengapa lu dan dengarang karena di sana dosa tak. Makanya kita tidak ingat. Padahal di dalam ruh itu kita semua sudah tidak saling mengenal memang. Maka dikatakan di dalam Al-Qur'an qalu bala syahidna. Maka para rasul mengatakan, apakah alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Kalau kita semua mengatakan di sini, Yao, Isadli, Anang Guru, Ruwa memang tahu bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bala syahidna. Kami bersaksi ya Allah bahwa saya tidak Tuhan selain Engkau. Nah, makanya itu kalau ada orang baru lahir, basari di mana, itu bermakna dia siap menjalankan amanah Tuhan. Jadi mau dia tahu bahwa lahir yang basaria tidak lama itu hidup. Tidak lama, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan berbulan-bulan baru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan yang sudah hadir belakang Allah Subhanahu wa taala, itu alam yang pertama, alam ruh. Alam yang kedua juga sama-sama pernah kita lalui bersama. Apa itu? Alam rahim. Alam di dalam kandungan ibu-ibu kita masing-masing. Ya. Jadi tidak boleh kita bilang saya mau jadi anaknya orang Arab, tidak boleh. Ya, umpamanya Sadli orang Mandar, mamanya bapaknya, maka dia akan dilahirkan jadi orang Mandar. Syafi'i orang Bugis mamanya atau bapaknya, dilahirkan menjadi orang Bugis. Jadi kita tidak bisa memilih-milih.
mau jadi orang Arab, orang Korea, orang Cina, atau orang Thailand sekalipun, atau orang negro sekalipun, semua sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dinamakan alam rahim? Karena sifat rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di dalam rahim ibu kita. Nah, berada di dalam rahim ibu kita. 9 bulan 10 hari, mungkin ada yang kurang dari itu. Makanya dalek baik sampai kita mendurhakai ibu. Kata para ulama kita mengatakan, seandainya dan dia puang, orang tua tak menjadi Tuhan. Jadi seandainya dan dia repot Allah, tungguit tak menjadi puang. Saking tingginya itu derajatnya tungguit tahu. Saking tingginya derajatnya kedua orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridaan Allah ada pada keridaan kedua orang tua, dan kemarahan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga. Kemudian alam yang berikutnya yang sama-sama kita alami sekarang, alam syahadah. Apa itu alam syahadah? Alam kesaksian, alam kenyataan. Bahasa mirip tahu ya? Bisa merasakan jalan pote, pisang goreng, ini alam syahadah. Bisa tertawa, bisa tersenyum, bisa bahagia, bisa marah, bisa jengkel, bisa dengki. Ini karena kita berada di alam syahadah. Di sini tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berhasil di dunia ini, berhasil lulusin, maka khairan, khairan, maka akan di akhirat, di dalam barzah nanti bahagia, mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, barang siapa yang selama di dunia diuji, tidak lulus sih, pamay ya'mal syarran fa syarrah, maka dia akan merugi sampai di alam barzah. Jadi barang siapa yang mengerjakan kerusakan, kejelekan, pasti akan jelek nanti di alam akhirat, di alam barzah. Jadi gunakan kesempatan di dunia ini berbuat baik. Muadien salah-salah tak di tetangga tak, cepat minta maaf. Kalau ada di saudara tak kita buat salah, minta maaf memang mikir. Karena segala perbuatan dosa diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali satu. Jadi ingganana dosa tak dipungut Allah Ta'ala sampai dua puang diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mau merodap kita. Tapi satu yang tidak dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Kalau kita berbuat kesalahan, apalagi kalau kita berbuat kejelekan sama saudara tak, tidak akan dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita sendiri meminta maaf sama saudara kita yang buat kesalahan. Nah, ini pangpung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita langsung meminta maaf kepada orang yang kita buat salah, yang kita buat fitnah, yang kita buat kerusakan, dan seterusnya. Jadi pernah saya teringat satu kisah ya, diriwayatkan bahwasanya ada pernah salah seorang orang soleh, tidak sengaja lewat, kebetulan ada di giginya itu ya makanan. Jadi dia lewat di pinggir jalan, ambil pagarnya orang, ambil sedikit pagar bambu ya, ambil sedikit untuk dicungkil anunya, giginya yang ada sisa makanan. Kemudian ternyata pas pulang di rumahnya mengimpi karahi. Apa mimpi jeleknya? Bilang itu tadi yang kau ambil anunya orang sedikit sekali aja, mau anu gigimu, mau cungkil gigimu, pergi juga minta halalnya. Coba itu, baru sedikit itu, coba itu. Itu karena sekali lagi karena pecina tahu bersihnya orang, sekecil apapun kesalahannya pasti akan diberikan petunjuk ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama kita hidup ini, kita selalu didampingi kebaikan dan kejelekan. Mana yang dominan pada diri kita? Seumpamanya karai tahu, maka yang dominan itu sebelah kiri kita. Sebaliknya, ketika kebaikan kita lebih dominan atau berbuat baik lebih dominan, maka yang sebelah kanan pun akan membisikkan lebih dominan. Jadi selama hidup di dunia ada malaikat kebaikan dan ada pendamping kiri kejelekan. Semata nabi bisi-bisi nama coba sebelah kanan membisikkan yang baik-baik. Mana yang lebih dominan daripada diri kita, berarti itu termasuk daripada diri kita. Dimandulakan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya agar supaya pada diri kita ini lebih banyak kebaikan daripada kejelekan? Kembali ke cerita awal, mutu qabla an tamut. Matikan dirimu sebelum benar-benar dimatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar mati sebelum mati. Bagaimana caranya? Harus belajar zikir. Belajar zikir. Binatang saja, mohon maaf. Binatang saja, kalau istilahnya ya anjing lah. Kalbun ya. Kal, bukan koh. Kah. Kalbun artinya anjing.
Anjing ketika dididik dari kecil, dididik, dilatih, nah suruh majikannya kemana ikut, ambil baju ambil, karena sudah dilatih nih, maka dinamakan kalbun mu'allamah, anjing yang terdidik. Nah, ketika seorang manusia diajarkan kebaikan dari kecil, diberi bagaimana caranya supaya lebih dominan kebaikan dalam diri kita, diajar zikir sehingga sifat-sifat syaitan yang ada di dalam dirinya hidup mati, ya, sifat-sifat nafsu di dalam dirinya, selalu merasa ini sombong, kabur, dengki dan sebagainya, itu dihancurkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dia dihancurkan. Jadi di dalam diri kita itu ada sifat syaitaniah. Jadi batang alawi tari jasa tae ada sifat-sifat syaitaniah. Di dalam 7 latifah, 7 titik kesadaran kita ada setan-setan yang bertengger. Bagaimana cara menghancurkan? Tidak usah dihancurkan, dikasih malam mami. Dipajinai seta-seta di alawi tae. Dipajinai dengan cara belajar zikir. Belajar zikir. Zikir yang mana? Zikir yang ditalkinkan, zikir yang dibaiatkan. Jadi bukan zikir-zikir yang kita baca pagi petang, bukan itu, karena banyak orang baca itu zikir pagi petang, tapi karek sepak tuandi. Kenapa ada begitu? Ada orang biasa rajin zikir, rajin sembahyang di masjid, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah akbar, tapi tidak ada pengaruhnya, karena dia belajar sendiri. Makanya dikatakan malah syekhuhu fasyekhuhu syaitan. Inay guru dan yang peguruan dan yang anang guruna, maka yakinlah gurunya adalah syaitan. Tidak boleh belajar sendiri, harus melalui perantaraan guru-guru. Guru-guru yang mana? Guru-guru yang punya ketersambungan rohani dengan guru-guru sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena dia itu disana guru-guru, dia itu disana ustaz-ustaz, dan dia ustaz tongang. Jadi yang tertipu karena ada itu ustaz, mau maaf, ustaz pakai pakaiannya bagus, hitam lindona, memakai kalau ada yang tersinggung ya, hitam lindonya jingkrak, ini pakaiannya, ya, kayak katanya sunnah katanya, padahal mulutnya busuk, hatinya busuk. Ada begitu, rajin sembahyang di masjid, setiap bulan pergi umrah, ternyata dia lupakan tetangganya yang kelaparan, ada saudaranya yang kelaparan, ada saudaranya yang susah tidak dibantu. Itu orang begini nih, yang rohaninya sakit, ya, kelihatannya sehat padahal sakit. Orang sakit itu begitu, ya, kelihatannya soleh padahal di dalam busuk, yang kita tertipu, ya, kelihatannya rajin sembahyang di masjid, tapi ternyata suka dengki sama saudaranya, suka hasad kepada tetangganya, pengimburuan yang lalu di luar. Nah, ini hati busuk ini. Gimana dilakukan berkat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalbu bukan kali ya, hati yang ada di sini, maaf, 2 jari di bawah susu kiri ini. Disinilah yang dipandang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipandang Tuhan. Makanya dikatakan kalbul mu'min baitullah. Iyo kalbuna hatena atau salango atau mu'mingo, terletak rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau dipandang Tuhan kalau carupui? Bagaimana mau dipandang Allah Subhanahu wa taala kalau kotori? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita kalau ini kotor? Jadi banyak, maaf lagi ya, kalau ada orang biasa di antara kita rajin membersihkan pakaiannya, kalau mana beli parfum harga 1 juta, beli jam tangan berjuta-juta, pokoknya bersih pakaiannya, setiap bulan baju baru, ya, keluar pokoknya serba baru, ternyata di dalam ini kotor, ya, kotor ini di dalamnya. Jadi padahal ini sebenarnya harus dibersihkan. Jadi yang kita tertipu, ini yang dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan? Innalikulli syai'in saqalah. Segala sesuatu itu ada pencucinya. Wa saqalatul qulub zikrullah. Dan pencuci hati adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang mana? Zikir yang ada sanadnya, ada ketersambungan rohaninya sampai kepada guru-guru rohani, sampai kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Makanya hatinya menjadi hidup, hatinya menjadi tercerahkan, termakrifatkan. Hadirin dan hadirat mereka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sia-siakan hidup kita. Jangan sia-siakan hidup kita di dunia ini hanya
Istilahnya innamal hayatud dunya laibun walahun. Iya kehidupan dunia laib, sendau gurau dan permainan. Yang kita tertipu. Jadi ini sendau gurau dan permainan ji. Tertipu, yang kita tertipu semua. Mati tahu. Biar bagaimana pasti akan kembali kepada Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, saya bisa jaga apa itu bilang marabuka, siapa Tuhanmu, wan nabiyuka. Bukan seperti itu. Itu di dunia bisa kita menghafal seperti orang mau ujian. Tapi ketika kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan malaikat mungkar dan nakir, bukan mulut yang menjawab, tetapi yang menjawab adalah kalbu, hati. Hati yang menjawab. Tidak bisa dibilang, wapal memang saya deh, muka apal memang saya berkata nanti mungkar dan nakir, pertanyaannya, memang saya gampang itu. Ya, tidak segampang itu. Rohani yang menjawab, ruh kita yang menjawab, ruh yang hanif, ruh yang sudah termakrifatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafsu yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Allah pernah berfirman di dalam hadis kursi, al-insanu sirri wa ana sirrahu. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Bagaimana cara mendapatkan rahasia ketuhanan di dalam diri kita? Harus ditalkinkan. Apa itu talkin? Lakkana yulakkinu talkinah. Seseorang diajarkan, dibimbing, dimasukkan rohaninya, bibit rohaninya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, agar supaya hatinya menjadi hidup. Yang awalnya hatinya selalu mati hidup. Mana contohnya mati hidup? Ketika terdengar azan subuh, Allahu akbar, Allahu akbar, baru azan, tutup lagi telinga. Allahu akbar, Allahu akbar. Tambah kasih masukan selimutnya. Kalamannya nama tika itu laramnya. Itu karena apa? Hatinya mati. Mati dari hati. Ada biasa orang mengaji, baca Al-Quran di dekatnya sembilan. Kasih kecil-kecil suaramu itu. Kamu rasa ya ini orang yang hatinya mati hidup. Yang masalah kalau mati togang ya teta. Bagaimana cara menghidupkan hati seperti ini? Terdengar azan tidak terpengaruh supaya langsung sholat. Makanya dikatakan wajilat qulubuhum. Jadi hatinya itu bergetar ketika mendengarkan seruan ketuhanan. Ketika mendengarkan azan, hatinya bergetar. Bagaimana cara supaya bergetar hati kita? Harus belajar mati sebelum mati, ditalkinkan hati kita, disambungkan rohani kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi sekali lagi jangan kesguna. Mari kita semua yang belum punya wudhu silakan berwudhu. Belajar talkin zikir, tarekat qadiriyah wan naqsyabandiyah supaya terbimbing rohanita. Karena perlu kita bersama, ulama itu ada 3. Ulama tontonan, ulama panutan, dan ulama tuntunan. Ulama tontonan yang biasa kita lihat di televisi. Ada biasa orang ustaz datang diundangi, ada yang berapa juta, sudah ceramah bilang, bagaimana? Bagus sekali ceramahnya, lucu ya. Sudah gitu selesai. Sudah ceramah selesai. Padahal hatinya tidak ada perubahan. Makanya heran orang kenapa bisa itu Indonesia mudah. Polman mau banyaknya ceramah, begitu judulnya. Begitu orang sikapnya tidak ada perubahan. Itu karena yang kita dengarkan sekedar tontonan saja, tidak sampai ke kalbu. Sampai di telinganya saja. Makanya ada biasa tuh sering dengar ceramah dan dengarkan saja, ternyata sikapnya tidak berubah. Dan dengarkan ini ternyata iri dengki itu jelek, hasad itu jelek, meninggalkan sembahyang seperti seseorang yang kafir secara terang-terangan. Tapi dengarkan saya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu karena apa? Sekedar tontonan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ulama panutan. Mana ulama panutan? Yang ada di pesantren. Jadi murid-murid santri-santri itu panutan kepada guru-gurunya, kepada kiai-kiainya, khusus di pesantren. Yang ketiga adalah yang kita cari adalah ulama tuntunan, yang menuntun kita mulai sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tarekat qadiriyah wan naqsyabandiyah, dituntun sampai benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dan terselamatkan. Jadi jangan sia-siakan waktu kita ini, mumpung kita semua ada di sini. Rapat di sini, hidupkan latifahnya, kita belajar zikir, belajar talkin zikir supaya hati tak menjadi hidup, yang disia-siakan gratis ji.
Sama ini dulu kita itu kalau mau belajar seperti ini 40 hari ke puasa. Bahkan ditanam di kuburan 1 minggu. Bukan hanya itu, kadang kita dilatih belum langsung menerima ilmu seperti ini. Jadi sekali lagi, mari belajar mati sebelum mati. Dan yang kita selalu belajar hidup bahagia, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana mati bahagia, mati sejahtera, mati dalam keadaan bertemu dengan kekasih, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkumpul bersama orang-orang solehnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, setelah ini silahkan rapat-rapat di sini, langsung ditalkin, diisi kalbu kita dengan bibit tauhid, kalimat la ilaha illallah. Minimal ketika kita sudah ditalkin ini, dibaiat, maka kita tidak akan mati kecuali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya dikatakan lakinu mautaku, talkinkan orang yang mau matimu, matemu dengan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana cara supaya ketika kita bertemu dengan Allah, misungi ruh dari jasadnya, tidak ada ucapan kecuali kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Demikian yang saya sampaikan. Silakan merapat, yang belum punya wudhu silakan berwudhu. Kita sama-sama belajar zikir, talqin zikir, baiat tarekat, qadiriyah.